jeritan memenuhi ruang kamar bernuansa merah marun tersebut. Seorang gadis muda sedang pasrah dengan keadaan. Kedua tangannya diborgol dan kedua kakinya diikat. Di hadapannya, seorang pria berdiri menonton adegan itu sambil menyaringnya dan sekali meneguk dari wine yang ada di tangannya. Dayung, please. Gadis bernama Nancy itu sudah lelah. Dia merasa sangat tersiksa dengan alat yang berada di entah sudah berapa kali gadis itu, namun Dayung tidak kunjung menyentuhnya. Dayung kemudian mendekati Nancy. Dia menyaringi. Dayung menyiram Nancy dengan sisa wine yang berada di gelasnya dengan perlahan. Nancy menjamkan matanya saat merasakan sensasi dingin dan hangat itu membasahi tubuhnya. Aku tidak suka disentuh dan di sini aku adalah dominan, jadi kau cukup pasrah di bawahku atau aku akan menyiksamu. Nancy menjerit dengan keras. Gadis cantik di bawah Dayung dengan menggila. Permainan Dayung sangat memabukkan, butuh perjuangan panjang untuk bisa berada Dayung karena pria itu sangat luar biasa. Kim Tae juga pengusaha yang sangat sukses, terbukti dengan perusahaan yang sangat berkembang dan berbagai perusahaan besar banyak yang berinvestasi di perusahaannya. Bisa dikatakan perusahaan yang bernama Shinwa Group itu menjadi perusahaan sukses nomor 1 di Korea Selatan. Asetnya meliputi puluhan hotel bintang 5, resort dan pusat perbelanjaan dan lain-lainnya. Ada yang dijuluki Crazy Rich Asian. Namun walaupun begitu, Taeyong pernah merasakan sebuah pernikahan di mana pernikahan itu hanya bertahan 1 tahun dan Taeyong memiliki seorang anak laki-laki yang usianya sekarang sudah beranjak remaja. Taeyong pernah menikah sekali dengan seorang anak Perdana Menteri Inggris yang bernama Valerie. Dari pernikahan itulah mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Jackson, dan sekarang mantan istrinya itu sudah menikah lagi dan hanya Taeyong yang betah menduda dengan puluhan wanita yang mengelilinginya setiap hari. Tutur kata Taeyong sangat manis. Dia tidak pernah mengumpat dengan siapapun kecuali partner yang tidak memasukkannya. Seperti malam ini, dia mencekali gadis yang tidak bisa. Karena dia merasa kasihan, dia membiarkan gadis yang bernama Nancy itu tidur dan merekanya bercinta. Dan itu sudah membuat Nancy sangat lelah. Suara ponselnya berbunyi membuat beranjak dari ranjangnya. Dia melihat panggilan dari sekretarisnya, Henry. Halo Hen, Tuan, apakah Anda bisa kembali ke Korea minggu depan? Anda masih ingatkan Tuan Jeon Siwon mengundang Anda ke acara pestanya dalam tala resminya dia menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Ini bukan waktunya gosip. Kau tahu uang sebesar itu tidak berarti apapun bagiku. Dan kau sudah tahu Henry di seberang sana. Mereka mengurus sekian lama sampai akhirnya Taeyong mematikan panggilannya. Dia
balkon dan menikmati angin malam terasa begitu dingin. Baginya hidupnya terlalu membosankan. Dia yang berada di luar negeri, dia malas pulang Korea karena membosankan. Dia tidak ada hal yang menarik di sana. Seorang desainer berdiri di pinggir balkon sambil memandang betapa riuhnya pesta malam ini di lantai bawah. Pesta itu bertema outdoor dan lampu cantik menghiasi seluruh sudut ruangan. Orang-orang yang hadir di sana terlihat sangat berkelas. Sepertinya pesta ini memang diperuntukkan untuk kalangan atas, namun guys memandang pesta itu dengan bosan. Gadis cantik itu terkejut saat merasakan sepasang lengan kokoh memeluk. Tangannya tak lain itu adalah tunangannya. Sayang kau tidak turun ke bawah, semua orang menunggumu. Pesta itu membosankan Jungkook, dan kau tahu aku tidak menyangka aku bisa menang dan menduduki kursi kepresidenan. Wajah gadis yang bernama Yen itu terlihat kesal. Yen adalah putri tunggal dari Jeon Siwon yang saat ini menduduki kursi kepresidenan. Yen tahu ayahnya sangat ambisius dan tidak pernah menyangkainya dia berhasil memiliki segalanya. Sudah yang marah lagi, ucap Jungkook dengan lembut sambil mengucap player bagian. Jungkook dari sini pesta, aku tidak malu dilarang orang, tapi aku ingin. Jungkook menarik tangannya ke sebuah koridor yang terlihat sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Jungkook, kau gila sekarang? Jungkook mengangguk diam. Kasihan merasa sakitan, namun Jungkook terus menyerangnya. Ia merasa sangat dongkol dengan kelakuan Jungkook kali 5. Rasakan dia malah kesakitan. Jungkook terlalu memaksanya. Dia tidak suka. Akhirnya Yen pura-pura panjang agar semuanya cepat selesai. Dia sudah sangat muak dengan kelakuan Jungkook yang terlalu seenaknya. Ia memasang wajah pura-pura sampai akhirnya dia merasakan capek. Ia merasa kesal dan mengeluarkan tisu dari tasnya, dan Jungkook merapikan penampilannya. Jungkook adalah pria idaman sejak agama awal. Lelaki itu tampan, bahkan sangat tampan. Wajah Jungkook adalah aset berharga. Soal kekayaannya jangan dipertanyakan. Keluarga Jungkook itu sangat kaya. Mereka memiliki resort dan pulau pribadi di luar negeri. Keluarga Jungkook menganggap dia besar di bidang kuliner dan sangat sukses. Sedangkan Jungkook sendiri tidak menjadi perusahaannya sendiri yang saat ini sudah lumayan terkenal. Tanpa cerdas dan kaya, semua itu pasti sudah sangat sempurna untuk seorang wanita, namun tidak bagi Yen. Yen merasa sebal merapikan gaunnya sedikit berantakan, namun dia tidak terkejut saat melihat siluet seorang melewati koridor yang sepi itu. Dari sebuah bayangan Yen merasakan ada orang lain di sini. Aduh, jangan-jangan Yen bergidik ngeri, dia takut dipegang hantu atau semacamnya. Akhirnya dengan langkah cepat Yen turun ke lantai bawah. Terlihat sedang mengobrol dengan beberapa tamu penting. Ayahnya juga sama sibuknya. Akhirnya Yen menemani Lisa, temannya. Oh shit, bagaimana kalau bisa tahu sialan? Aku cukup bekal. Bisa terlihat kesan minum red wine-nya. Di mana Jimin?
Lisa menunjukkan ke arah kiri dan dilihat di sana Jimin. Tunangannya Lisa sedang bicara dengan beberapa orang penting. Dan di sebelah Jimin terdapat ayahnya yang juga sedang mengobrol dengan seorang pria yang sepertinya terlihat cukup penting. Seperti nomor keduanya hampir saya Ian mengalihkan pandangannya, ternyata lelaki itu bahwa Ian memperhatikannya. Ian kembali mencari pandang ke arah Theo. Kayaknya aku yang lagi cukup tampan, lalu apa yang membuatnya luar biasa. Bodoh, aku ketinggalan berita sekali. Kau tahu Theo adalah seorang dominan. Aku harus dengar dari gosip beredar dia suka menyiksa partnernya terlebih dahulu. Apakah istrinya tidak marah? Dia sudah duda, lebih tepatnya dia duda itu tampan. Oh dan kaya Tuhan, andaikan Jimin belum jadi tunanganku, aku sudah melemparkan diriku ke Mr. Kim. Dasar, Lisa tertawa tidak jelas. Tidak akan, kau tahu sendiri bukan Chun Yin memiliki kasta yang sangat tinggi, bukan seorang gadis biasa yang cepat terpilih dengan serayuan lelaki. Tapi yang sering yang kecil bibirnya Yan tidak percaya akan hal-hal opini yang diucapkan Lisa tentang pria bernama Dayu itu. Sungguh merasa sebuah kehormatan Anda bisa hadir di pestaku, Mr. Kim. Aku ikut senang, Mr. Chun. Akhirnya Anda telah resmi menjadi orang nomor satu di negara ini. Selamat untukmu. Jawab Dayu dengan halus dan senyuman terbaiknya terlihat begitu tulus. Ya, Anda boleh mengenal putriku. Putriku harus berkenalan dengan orang luar biasa seperti Anda, Mr. Kim. Ian mengobrol bersama teman-temannya sambil tertawa. Tidak jelas namun tawa mereka terasa saat melihat Chun Siwon. Ayahnya Ian menghampiri mereka. Ayo ke Dedi akan memperkenalkanmu dengan Mr. Kim. Wajah Lisa langsung berubah excited. Ian mengangguk dan kemudian mengikuti langkah ayahnya berjalan mendekati pria bernama Kim. Theo itu tak pengen menatapnya bagaikan ingin menerkam. Ian memperhatikan wajah pria itu. Theo mengenakan jas kita yang terlihat sangat pasti, tubuhnya yang tinggi. Ian tahu jas hitam berharga fantastis, namun hitam dari sisir ke belakang menambah kesan maskulin dari seorang Kim Taehyung. Ia menyambut uluran tangan Taehyung dan sadar juga dia merasa bagian tersengat oleh aliran listrik perempuan. Tangan Taehyung sangat kasar dan hangat, ada membuat darah Ian berdesir. Tatapan itu selama dari jarak dekat. Kim Taehyung sangat tampan, cukup mempesona. Ini sungguh gila, baru tetap saja yang sudah merasa goyah. Namun kenalan Jongkok membuat kontak mata Ian dengan Taehyung. Jongkok datang dan merangkul bahu Ian. Dia memperhatikan itu kemudian dan menyaringnya tipis. Mr. Kim mendapat Jongkok tunangan dari putriku Ian. Dia adalah seorang pengusaha yang sukses di bidangnya. Maaf, aku juga harus permisi. Jadi Ian aku menemui minum sebentar. Ian mengadakan langkahnya. Ia tidak percaya jika itu akan keluar dari mulut Taehyung dan tunangan izin dari Mr. John. Tentu aku mengizinkannya. Ian ayah temannya Mr. Kim di sini. Akhirnya dengan terpaksa ia menurunkan kemauan ayahnya. Taehyung adalah tamu terpenting ayahnya malam ini. Tidak mungkin dia menolakkan. Akhirnya Ian duduk di sebelah Taehyung lagi itu dan menuangkan anggur di gelas Ian yang kosong. Semua orang mencuri pandang ke arah mereka. Apakah kau tahu lebih dia sedang bercinta dengan seorang gadis di koridor ruangan yang sepi?
Seperti yang kalian lakukan, bisik Taeyong diseru dia seringayan. Yana sontak saja wajahnya memerah. Jadi surat bayangan yang dilihatnya adalah Taeyong, aku tidak tahu, ternyata Hobi memungkit Mr. Kim. Taeyong terkekeh, aku melihat dengan jelas wajah pesanmu dan kau pura-pura tunangan musuh laki-laki yang malang. Apakah dia tidak tahu cara menyenangkanmu? Ia menatap Taeyong tajam dan banting kelas wajahnya di atas meja, kemudian langsung melangkah pergi meninggalkan Taeyong sendirian berhadapan dengan Taeyong membuat emosinya semakin naik. Taeyong terkekeh dan melihat kepergian ia dengan seringayan di wajahnya. Gadis itu cukup menarik. Dalam sejarahnya baru kali ini dia seorang Kim. Taeyong adalah seorang gadis yang bahkan tidak seberapa baginya. Astaga, Setian demi Tuhan, kau baru saja duduk bersama dengan pria seperti Kim. Taeyong ceritakan bagaimana rasanya terhadap mata indah itu. Beranda bermimpi dia seorang bajingan. Hei, apa katamu, kau gila? Tidak, itu fakta. Mr. Kim yang kau puja itu tak lebih dari seorang bajingan brengsek. Ia memandang kali hadapi anehnya wajah. Dia langsung terkena di pikirannya. Beda canggung yang berusia matang itu memang sangat mempesonanya. Melalui tatapan saja bisa membuat wanita manapun luluh, termasuk Yen. Yang lebih pikirannya, dia adalah gadis berkasta tinggi yang tidak mudah tertarik dengan oleh pria yang baru saja harus mengejarnya mati-matian dan menemui cinta.